Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatibul Umam dari kelompok pemakalah, kelompok 9, tema 9. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penanya wajib. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Yasmin Aulia Putri, ini belakang 48. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, yaitu pemrosesan kejahatan dunia maya saat ini belum efektif karena kurangnya kemampuan dan keterampilan aparat dalam bidang dunia maya. Seperti pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs porno, tapi kenyataannya masih beredar. Lalu banyak terjadi intimidasi cyber, berita hoax, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda cara yang efektif pemrosesan kejahatan di dunia maya agar tidak terjadi lagi? Kemudian pertanyaan yang kedua, pada saat ini banyak terjadi pelanggaran etika di dunia maya, salah satunya yaitu intimidasi cyberbullying yang sering terjadi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara terbaik untuk menghindarkan anak dari intimidasi cyberbullying dan bagaimana cara menghadapinya jika sudah menjadi korban? Baik, pertanyaan pertama, yaitu cara efektif pemrosesan kejahatan di media sosial. Ya, saya sepakat kalau dikatakan bahwa kejahatan dunia maya saat ini masih belum efektif karena kurangnya kemampuan dan keterampilan aparat dalam bidang dunia maya. Nah, aparat penegak hukum masih belum menguasai secara maksimal teknologi informasi dan komunikasi sehingga menyebabkan teknis penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tidak sesuai atau kurang karena menyangkut sistem yang ada di dalam jaringan komputer. Nah, maka diperlukan aparat yang secara khusus bertugas menangani cybercrime tersebut dengan cara dilakukan pelatihan atau pendidikan khusus dalam bidang tersebut. Perlu pula ada kerjasama yang baik antara praktisi IT, aparat, dan pemerintah. Di samping itu, sarana dan prasarana aparat ini juga perlu ditingkatkan untuk mendukung penegakan hukum ini. Selain itu, pemerintah juga dapat ikut andil dengan membentuk undang-undang ITE dan tentunya harus dilaksanakan dengan tegas. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, cara terbaik untuk menghindarkan anak zaman now dari intimidasi cyberbullying. Nah, cara mencegah, korban cyberbullying itu gak hanya anak ya, tapi juga remaja. Jadi cara mencegah cyberbullying ada dua sisi. Yang pertama itu dari diri sendiri, yaitu dengan mempertimbangkan, yang pertama dengan mempertimbangkan atau memfilter sebelum memposting sesuatu. Nah, gak jarang itu terjadinya bullying itu karena perilaku korban itu sendiri. Dia biasanya ngirim foto, video, atau dia berkomentar yang mana yang tidak difilter sehingga membuat orang lain tersinggung. Dan terjadilah cyberbullying. Orang yang disinggung itu nggak terima dan kemudian membuli korban gitu kan. Kemudian yang kedua itu hindari memposting sesuatu ketika emosi sedang tidak stabil. Contohnya ketika kita lagi marah, janganlah kita memposting sesuatu ketika kita lagi marah. Karena pas lagi marah itu kita gak bisa membedakan mana kalimat yang baik, mana kalimat yang buruk, mana kalimat yang menyinggung, mana yang tidak. Maka usahakan jangan memposting sesuatu ketika kita sedang marah, ketika emosi kita tidak stabil, karena takutnya nanti eh, kalimat kata-kata yang kita lontarkan menyinggung satu pihak dan itu bisa menyebabkan cyberbullying terjadi pada kita. Kemudian selanjutnya itu pastikan untuk mengeluarkan akun setelah menggunakan perangkat umum. Contohnya ketika kita lagi di warnet, buka IG, buka Facebook di warnet, kalau udah selesai jangan lupa dikeluarkan atau di logout. Karena apa? Warnet itu kan fasilitas umum yang pakai banyak orang. Kalau akun kita tidak di logout, itu memungkinkan untuk digunakan untuk hal yang tidak baik atau disalahgunakan gitu. Nah, karena akun tersebut kan atas nama kita, maka kalau dilakukan penyalahgunaan itu bisa dampaknya pada kita sendiri karena itu akunnya atas nama kita. Kemudian hindari memposting informasi pribadi. Informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, nama lengkap, kemudian kata sandi dan sebagainya itu rentan menjadi objek cyberbullying.
Karena memposting informasi tersebut itu hanya akan memudahkan orang lain, orang yang ingin berniat jahat kepada kita untuk melakukan bullying, tidak hanya secara online tapi juga secara offline. Begitu juga ketika kita hendak memposting informasi pribadi milik orang lain, usahakan untuk mendapatkan izinnya terlebih dahulu. Selain karena kita tidak berhak, aslinya kita tidak berhak untuk memposting informasi diri tentang orang lain, hal itu juga dapat menimbulkan masalah pidana. Kemudian selektif dalam membahas topik tertentu. Topik seperti agama, budaya, jenis kelamin, suku, ras, itu kan hal-hal yang sensitif yang dapat dengan mudah menyinggung orang lain dan bisa berujung pada cyberbullying. Ketika kita bahas topik itu, kemudian kalimatnya tidak ada yang tidak benar gitu, itu bisa menyinggung orang lain dan itu bisa mengakibatkan cyberbullying kepada kita. Nah, maka sebisa mungkin untuk tidak membahas topik tersebut, atau kalau kita ingin membahas topik tersebut, kita harus lebih selektif dalam memilih kata-kata, dalam memilih katanya ya, seperti itu. Kemudian tentu saja jangan membuli orang lain. Jangan pernah melakukan pembulian baik secara online maupun offline terhadap orang lain, karena hal itu bisa menyebabkan balas dendam. Orang yang kita bully bisa saja balas dendam balik membuli kita. Kemudian jangan ikut-ikutan kalau ada orang terdekat kalian melakukan bully, misalnya seperti teman, kalau teman kalian atau keluarga kalian melakukan bully terhadap orang lain, kalian jangan ikut-ikutan. Minimal gak usah melu, minimal gak usah ikut-ikutan. Ya, kemudian itu dari diri sendiri, upaya pencegahan dari diri sendiri. Kemudian dari orang tua. Nah, sebagian besar kasus bullying itu, baik pelakunya maupun korbannya, itu merupakan remaja. Gak jarang juga anak-anak sih. Maka peran orang tua itu juga sangat dibutuhkan dalam kondisi tersebut. Nah, beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua diantaranya memberikan edukasi secara online yang aman. Sebenarnya edukasi ini adalah hal yang paling dasar sih dalam mencegah cyberbullying. Kita perlu memberikan edukasi tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam internet, kemudian edukasi tentang privasi, dan tak kalah penting juga edukasi tentang postingan, bagaimana postingan yang benar seperti ini, postingan yang tidak benar seperti ini. Dan berikanlah pemahaman untuk selektif dalam hal-hal tersebut. Kemudian memahami media yang digunakan oleh anak. Paling tidak kita tahu aplikasi atau media apa yang digunakan oleh anak kita, kemudian dipahami bagaimana seluk-beluk dan kebijakan dalam aplikasi tersebut. Atau yang paling mudah, kita gunakan sendiri aplikasi yang digunakan oleh anak kita kan. Dengan begitu ya, dengan begitu orang tua akan tahu, kita sebagai orang tua akan tahu bagaimana seluk-beluk aplikasi tersebut dan upaya pencegahan lebih mungkin untuk dilakukan. Kemudian awasi kegiatan online yang dilakukan. Orang tua tentu harus senantiasa mengawasi kegiatan online yang dilakukan oleh anaknya. Perlu untuk mencari tahu siapa saja yang berhubungan dengan anaknya tersebut dan apa yang mereka lakukan. Kemudian memposisikan diri sebagai teman. Memposisikan diri sebagai teman ini sebenarnya tidak secara langsung dapat mencegah cyberbullying, tapi hal ini dapat memudahkan orang tua untuk menjalankan hal-hal sebelumnya yang disebutkan sebelumnya tadi. Dengan memposisikan diri sebagai teman, maka anak akan nyaman untuk berbagi privasi, anak akan merasa lebih leluasa, dan akibatnya dukungan yang orang tua berikan juga akan lebih mudah diterima oleh anak. Jadi itu cara mencegah cyberbullying. Kemudian cara menghadapi korban cyberbullying. Kalau ada orang korban cyberbullying tiba-tiba cerita pada kita harus menghadapi hal tersebut dengan serius. Karena korban cyberbullying merasakan bully itu kan serius. Bully itu hal yang serius bagi korbannya gitu. Maka kita jangan sampai meremehkan apa yang dia rasakan. Ya, kita paling tidak ya hadapilah dengan serius itu. Kemudian tunjukkan empati ini
Dengan menunjukkan empati, maka korban itu akan merasakan bahwa kita juga bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu. Dan itu akan memudahkan kita untuk memberikan dorongan. Yang selanjutnya yaitu yakinlah bahwa itu bukan salahnya. Biasanya korban bullying itu merasa bahwa dirinya memang terkadang, tapi ya terkadang nggak semuanya korban bullying itu merasa bahwa dirinya itu pantas untuk dibully, mungkin karena merasa dirinya jelek atau apalah gitu. Nah, yakinkan bahwa itu bukan salahnya. Nah, jika itu dibiarkan, takutnya nanti apa ya, dia akan rela begitu saja gitu loh. Akan rela begitu saja untuk dibully. Dan akan lebih baik kalau kita juga memberitahu cara yang baik untuk menghadapi pembulian itu seperti apa. Nah, kemudian hargai dan berterima kasihlah kepada korban karena telah menceritakan masalahnya. Ya, korban bully itu banyak dari korban bully itu kan tidak berani dan malu ketika untuk menceritakan masalahnya. Dan menceritakan itu tuh bukan hal yang mudah bagi korban bullying untuk menceritakan masalahnya. Soalnya biasanya orang korban bully itu kan diancam karena sama pelaku nih. Kau nek cerita ngene kok awas ngono. Maka hargailah dan berterima kasihlah karena dia mau menceritakan masalahnya. Hal ini dapat memberikan dorongan kepada orang tersebut. Kemudian ambil tindakan terhadap pelaku bullying. Ya, ambil tindakan terhadap pelaku bullying, nek wani. Ya kita dapat yang tidak kita melaporkan pelaku kepada orang tuanya, tapi kita menyampaikan kita melaporkan hal tersebut tetap penuh dengan rasa hormat. Seperti itu. Ya begitulah jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.